بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bagi jemaah pelajaran pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat semangat untuk melanjutkan mengaji tafsir surat Al-Hujurat yang saat ini kita akan mulai dengan ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, ini akan saya bacakan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, itu terjemahannya. Nah, dalam ayat ini ya ada beberapa makna kosakata ya yang perlu kita pahami ya. Yang pertama itu adalah kata al-ithmu ya. Al-ithmu artinya adalah al-dhanbu. Nah, tadi itu artinya adalah dosa. Jadi kata al-dhanbu itu dalam bahasa Arab ada kata lain yang hurufnya sama tetapi cara bacanya berbeda. Kalau ini cara bacanya adzanbu. Nah, yang satu lagi adalah adzanabu. Nah, itu. Kalau adzanbu artinya adalah al-ithmu, yaitu dosa. Kalau adzanabu itu artinya adalah ekor atau buntut dari hewan. Nah, menurut analis para linguis ahli bahasa itu ada hubungannya. Jadi antara dosa dengan ekor itu ada hubungannya. Yang pertama, dosa itu ya munculnya belakangan, ya kan? Di belakangan dari setiap perbuatan yang dilarang. Nah, sama seperti buntut kan aja di belakang. Nah, yang kedua, dosa itu selalu mengikuti pelakunya, sama seperti buntut yang ngintil terus. Nah, maka dari situ jangan sampai kita bertambah dosa kita, karena dia akan selalu menjadi pengintil kita ya, sehingga nanti bisa memberatkan. Nah, ini yang pertama, adzanbu.
dan al-ithmu. Yang kedua adalah at-tajassus. Dalam ayatnya wala tajassasu. Terjemahannya, dan jangan kamu sekalian mencari-cari ya kesalahan orang lain. Nah, di sini artinya at-tajassus ya al-bahthu 'anil 'awrat wal ma'ayib wal kashfu amma satarahun nas. Jadi tajassus itu adalah mencari-cari kesalahan, aib, kekurangan orang lain dan berusaha membukanya atau menyingkapnya, padahal sesungguhnya itu selalu ditutupi. Nah, jadi kalau ada kekurangan yang oleh pemiliknya sendiri itu berusaha ditutupi, tapi kemudian ada pihak lain yang berusaha untuk memviralkannya, nah maka itu namanya kegiatan tajassus. Nah, di dalam bahasa Arab modern ya, itu di pondok misalnya itu ada istilah jasus. Nah, jasus itu kayak itu kerjaannya. Jadi mencari-cari kesalahan-kesalahan, kemudian dilaporkan kepada bagian keamanan. Nah, ya kan? Nah, saya jadi delik aduan. Ya. Nah, itu namanya jasus. Ya. Nah, jasus. Nah, dalam dunia intelijen, espionase itu juga al-jasus dalam bahasa artinya intel. Jadi intel itu ya jasus itu. Ya sama seperti tugas intelijen itu kan ya seperti jasus. Ditutup malah dia mencari-cari. Nah, supaya diketahui untuk kepentingan dan keamanan negara. Nah, itu kalau intel ya makanya tidak disebar, tapi hanya untuk intel. Nah, yang ketiga Pak Ibu yaitu makna al-ghibah. Nah, al-ghibah itu diambil dari kata wala yaghtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Nah, ini al-ghibah. Apa al-ghibah? Dzikrul insani bima yaqrahu fi ghaibatihi. Jadi kata ghibah itu ada hubungannya dengan kata ghaba yaghibu ghaiban. Ghaba yaghibu ghaiban. Maka ghibah itu adalah menyebutkan orang ya, atau ya berbicara tentang orang lain dengan hal-hal yang dibenci oleh orang itu sendiri gitu. Fi ghaibatihi, pada saat orang itu tidak ada gitu. Kalau langsung face to face itu bukan ghibah namanya, itu jujur. Kamu itu kok rajas gitu. Nah, itu kan itu jujur namanya. Itu bukan ghibah Pak Ibu. Misalnya ada pimpinan, sini kamu ini jadi guru ini kok rasanya gebu itu telat dan rajegos gitu kan. Itu bukan ghibah, tapi ghibah itu menyebutkan atau menceritakan orang lain hal yang dia sendiri tidak suka fi ghaibati, pada saat dia tidak ada. Nah, hadis yang menjadi menjelaskan tentang ghibah ini populer ya. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kamu sekalian tahu ghibah itu apa? Ya, ghibah. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah bersabda, qala
dzikruka akhaka bima yakrah. Ya, bima itu adalah kamu bercerita tentang saudaramu dengan keadaan, dengan sifat, dengan apa saja yang dia tidak sukai. Qila afara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, lau kana fi akhi ma'ku. Nah, bagaimana kalau pada saudaraku itu memang betul-betul seperti yang aku sampaikan. Jadi artinya kan kita kadang bicara, Bu, gini loh Bu, ini bukan gibah loh, itu tenan ya. Nah gitu. Lah, aku itu gibah karena yang dibicarakan tidak ada di situ. Iki aku untuk gibah loh ya, tapi kita tenan loh. Itu tuh gibah Bu. Karena apa? Karena objek yang kita bahas itu tidak ada, itu gibah. Nah itu hukum asalnya. Nanti ghibah itu ada yang boleh ya, ada pembahasan. Tapi hukum asalnya gitu. Jadi hukum asalnya kadang-kadang kan kita pakai mukadimah gitu ya. Sorry yo, ini bukan ghibah tapi kita tenang loh. Nah itu ghibah gitu. Atau ini rahasia umum, rahasia umum. Nah, itu tuh ghibah. Walaupun pakai ada mukadimah di depan itu ya nyata-nyata ghibah gitu. Karena apa? Karena sudah memenuhi kriterianya. Pertama, yang disampaikan itu tidak menyenangkan orang yang tidak kalau ada. Yang kedua, yang dibicarakan memang tidak ada di situ. Itu udah memenuhi dua kriteria itu. Ajukan ke mahkamah pergibahan. Nah, itu. Ya toh? Nah. Bagaimana wahai Rasulullah kalau yang aku sampaikan tentang saudaraku itu memang betul-betul ada pada diri saudaraku? Maka Rasulullah menjawab, in kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Nah itu, kalau pada saudaramu itu persis pas banget seperti yang kamu katakan, lakui, namanya ghibah. Itu kata Rasulullah. Jadi bukan tentang iki bukan ghibah, iki tenan lho. Lah ya gue sekarang tenan itu. Nah, gitu. Terus wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Nah, sebaliknya jika yang kamu sampaikan itu tidak ada pada diri objek saudara kita itu, maka kamu itu sudah melakukan suatu ya bahtau itu bahasa sekarang mungkin berita tidak benar, hoax, pencemaran nama baik. Ya, itu ya kalau dalam hukum itu pencemaran nama baik ya macam-macam. Nah, ini. Kemarin saya diamanahi oleh Majelis Tarjih PWM untuk mensosialisasikan keputusan hasil munas tarjih yang bulan lalu ya di Pekalongan. Saya ke Pekalongan kemarin. Nggak tahu di PCM Bawen mungkin ada yang hadir atau tidak ya, tapi di PDMP hanya semua. Tapi ke Semarang ya, karena ini ada kegiatannya dibagi-bagi gitu. Nah di situ kan ada sambutan ya, ada sambutan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar. Nah ini kaitannya dengan ini dia menyampaikan gitu. Ya betapapun kita mengetahui bahwa yang kita sampaikan itu betul-betul pas dengan objek, tapi ini bahasa saya ya, itu ya kita harus mempunyai cara yang baik untuk merubahnya. Jadi untuk merubahnya, karena disitulah sesungguhnya cara dakwah yang baik. Nah itu nanti bisa disimak lagi pidatonya.
Nah itu Bapak Ibu beberapa kosakata inti ya dari ayat ini. Yang pertama itu adalah tajassus, yang kedua adalah ghibah. Nah ini, jadi tajassus dan ghibah itu ya, kalau kita lihat pada ayat ini biasanya dia satu paket gitu toh. Karena memang karena gini Bapak Ibu, tajassus itu pekerjaannya itu Bapak Ibu itu kan tidak mudah. Maka kalau mendapatkannya susah, itu kan senang kalau dibagi. Iya kan? Ini angin loh dapatkannya. Makanya saya kasih tahu gitu. Coba kalau kamu sendiri nggak perlu dagang, belum tentu dapat. Ini hasil penyelidikan. Nah, makanya satu paket karena dia sudah ini artinya akhirnya di riba itu. Ya, jadi pertama mencari dulu, ya, setelah dapat data baru disampaikan. Tapi tujuannya seperti yang dalam ayat ini, tujuannya yang baik. Kegiatan-kegiatan itu banyak Bapak Ibu ya di dalam kehidupan kita di dunia kerja dan sebagainya. Nah, tapi selama itu tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan, dia tidak termasuk kategori ini. Ya kan? Ya seperti audit itu kan audit ya Pak Imam, audit. Terus diekspos ya kan? Itu bukan riba. Itu memang karena yang disalahkan ada di depannya gitu. Itu bukan. Kalau yang gibah itu ya tadi itu. Ini bukan gibah ya, gibah pakai mukadimah ya kan. Biasanya berdua gitu kan. Di pinggir pagi-pagi atau sama tukang sayur. Iya kan. Tukang sayur itu kadang mendapatkan informasi dari para customer sejatinya gitu. Kalau masalah orang itu sampai tekan ke tukang sayur kan. Pak tukang sayur kan rumahnya di Tengaran gitu. Kok kita orang Kebang Arum jadi ngerti wah ini payah kan, berarti kan tukang sayur ini kan mendapatkan laporan ya tuh dari aktivis riba itu. Bahaya Bapak Ibu. Nah ayat ini ya Bapak Ibu secara umum disebutkan adaballahu ibadahu al-mu'minin bi adabin intamassaku biha damat al-mawaddah wal wi'an bainahum minha ma taqaddama qabla hadha wa minha ma dzakarahu huna min al-umur al-'izam allati tuzilu tawfiq ribat al-mustama' al-islami quwwatan wa hiya. Nah jadi ayat ini secara umum Bapak Ibu, ayat ini secara umum bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mendidik orang-orang mukmin ya dengan nilai-nilai yang harus dipegangi, yang harus dipedomani. Untuk apa? Untuk mengokohkan al-mawaddah wal wi'ah. Untuk mengokohkan apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah itu artinya kasih sayang Bapak Ibu. Dalam ayat 3 itu ada sakinah, yaitu ada mawaddah warahmah. Ya, itu maknanya beda-beda. Jadi kata mawaddah itu dan rahmah itu artinya sama Bapak Ibu, mempunyai substansi menyayangi. Tapi kalau mawaddah itu biasanya pengantin baru. Karena semua masih bagus. Lawang baru unboxing kok. Iya toh. Kalau misalnya itu mawaddah, cantiknya kamu, ya kan, pintarnya kamu, gesitnya kamu, itu tuh pengantin baru. Yang kayak kita ini udah hampir 30 tahun, itu udah nggak mawaddah Bapak Ibu, itu rahmah. Nah, makanya kalau rahmah tidak ada, kita kalau laki-laki itu cari yang lain. Maksudnya kalau mau gitu kan. Tapi kalau kita bertahan itu yang butuh rahmah. Silakan
dipirsani oleh Bapak Ibu, silakan diresapi secara irfani, secara intuisi gitu. Jadi aku tuh kok masih mau ya hidup dengan istri saya, padahal dia tuh sudah 23 tahun bersama saya, sudah tidak secepat yang dulu, ya kan? Jadi kadang ya gitulah ya orang-orang seperti kita itu. Tapi kenapa gitu? Nah itu karena kita sayang. Nah maka mawaddah dan rahmah itu, kalau yang pertama mawaddah itu mencintai istri atau suami karena kelebihannya, rahmah justru karena kekurangannya. Itu makanya sayang Bapak Ibu. Makanya tidak ada kasih sayang sejati kecuali antara suami istri, dan tidak ada kasih sayang sejati antara ketua parpol. Nggak ada. Ketua parpol itu kalau yang sudah lemah, ya syukur, nggak bakal diajak lagi. Nanti yang kuat terus gitu toh. Karena memang bukan sakinah mawaddah warahmah. Maka banyak sayang itu belajarlah dari pasangan suami istri. Maka kalau mawaddah itu ya mungkin 10 tahun pertama ya ya. Nanti setelah tahun ke-11 sampai tahun ke-20, ke-25 itu udah rahmah semua. Iya kan? Maka yang berbicara sudah bukan mata fisik, tetapi mata hati, mata intuitif gitu kan. Ya begitulah. Nah, gitu. Ya, ini bulan Ramadan itu kan intensitas dengan keluarga itu kalau ada di rumah ya itu kan lebih banyak dan selalu ingin pulang ya kan. Ya, karena minimal buka puasa bersama ya. Nah, itu kan akan kelihatan. Ya. Nah, itu rahmah ya. Jadi di sini. Nah, rahmah dan mawaddah. Nah, ayat ini bagaimana bisa membangun kasih sayang antara kita ya orang-orang mukmin dan juga al-wi'am. Al-wi'am itu artinya kohesif, keharmonisan. Nah, ya kan? Nah, di ayat ini ada 3. Secara umum yang pertama al-bu'du an su'i dzanni bin nas. Jadi menjauhi prasangka kepada manusia, kepada saudara kita. Li'anna ba'da dzalika qad yakunu isman mahdhun fa yastanib katsiran minhu. Mengapa? Nah, ini mengapa kita harus menjauhi ya, jangan kebiasaan melakukan sangka, prasangka buruk, karena ya sebagian atau banyak daripada perbuatan prasangka itu adalah dosa. Jadi ini masalahnya itu dosa itu dalam suatu hadis itu disebutkan. Nah ini apabila seorang hamba melakukan satu dosa, tapi ini maknanya metaforik ya, tapi ini maknanya lebih bagus. Apabila seorang hamba satu dosa, maka akan ada satu titik di hatinya, titik hitam maksudnya, titik gitu, one dot. Nah, semakin banyak dosa yang dia lakukan, dia akan banyak titiknya 1, 2, 3, 4 sampai nanti hatinya itu warnanya sudah hitam semuanya. Ya nggak tahu kita ini kalau tidak ada SOP tobat dan istighfar, mungkin warnanya hatinya sudah nggak merah lagi, mungkin hitam tenan. Nah itu. Nah tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalannya. Nah, dan apabila seorang hamba yang melakukan suatu dosa itu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadis mengatakan saqula qalbuh. Saqula artinya maka hatinya akan
akan glowing lagi. Apa sakula itu ya bersih gitu ya, sakula itu ya itu ya glowing lah kalau sekarang, bersih. Karena apa? Karena ada taubat dan istighfar. Ya, jadi ya untunglah kita itu agama Islam itu memang semakin tahu itu ya kadang-kadang semakin tuman, tenang ya. Nanti bertobat istighfar beres. Besok dosa bener. Iya, nah, karena istighfar udah beres. Iya, tapi sebenarnya bukan itu. Maka dalam apa disebutkan tobat itu bukan untuk orang-orang yang melakukan kesalahan sebenarnya dia tahu itu salah. Tidak akan berlaku tobat itu. Nah, tapi dalam Al-Quran tobat itu adalah orang innama taubatu. Nah, akan tapi taubat itu adalah untuk mereka ya mungkin dalam bahasa saya itu yang tidak sengaja atau tergelincir ya, sehingga tergelincir ya, khilaf melakukan suatu kesalahan, maka dia bertobat. Jadi hati-hati, wah mau korupsi besok bertobat. Nah itu kayak punya SOP ya kan, SOP korupsi ini bertobat itu ada alir diagram alir. Nah itu nggak ada ya kan. Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna sayyi'ati bijahalatin tsumma yatubuna ilallah. Nah itu kan, itu orang yang melaksanakan kesalahan dan bijahalah tadi dengan karena ketidaktahuan. Oleh karena itu semakin banyak pengetahuan tentang agama, tentang akhlak, itu kita akan semakin menjadi orang yang minimalis untuk berbuat kesalahan. Jadi bukan berarti dalam agama kita ada metode metode penghapus dosa, kemudian dosa terus tobat. Dosa itu namanya kan tobat sambal kata orang ya, tuh tomat. Jadi sekarang tobat, besok kumat. Dulu kita jadi MZ itu namanya Pak Haji Tomat. Loh apa? Pak Haji sekarang tobat, besok kumat lagi, itu Pak Haji Tomat. Dulu kayak jadi MZ ya, legenda dakwah di tanah air. Dai sejuta umat. Kalau sekarang dai sejuta followers. Dai sejuta subscribe. Ya, terus sekarang itu ya kan dai sejuta likers. Ya, nggak ada sejuta umat. Ya sekarang karena semua pakai likes and subscribe, ya kan. Itu. Maka ada ini, saya senang sama ini tentang Nabi Muhammad katanya. Jadi ada manusia, ya kan. Itu ada manusia yang tidak mempunyai followers, ya kan, tapi selalu diikuti ya, karena Nabi Muhammad bukan penggiat medsos. Jadi tidak ada followersnya gitu, tetapi menjadi panutan umat manusia sedunia ya, lewat sirahnya, lewat hadisnya dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu ya, Bapak Ibu. Nah, ada asar sahabat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la tazunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khairan wa in tajid laha fil khairi ya mahmilan. Nah, jadi la tazunnanna ya, jadi ini kata Umar, janganlah engkau mengira pada ucapan yang keluar dari mulut saudaramu yang mukmin kecuali kamu mengira itu adalah sebuah kebaikan. Nah, itu. Wa anta tajid laha
fil khairi mahmilan, ya kan? Meskipun kau sesungguhnya ada apa? Ada keberatan untuk menyatakan itu benar. Jadi aku orang-orang pate 100% sih. Tapi daripada suudang susun wae lah. Nah, itu maksudnya gitu Bapak Ibu. Jadi begitu. Jadi kita itu nggak usah kebanyakan negatif thinking, harus positive thinking. Memang itu happy Bapak Ibu. Iya kan? Wah, enak itu positive thinking. Oh, dia ngomong gini kan. Wah, katanya orang tidak meyakinkan gitu kan. Pasti gini-gini. Tapi daripada seudang udah usul-usul aja, ya kan? Mungkin maksudnya apa, ya kan? Seperti kita kalau pada kendaraan kan, saya naik sama istri itu kan, orang kok naik motor, naik mobil sembarangan. Itu tuh dia itu lagi nyari toilet, makanya ngebut sampai tidak memperhatikan kiri kanan, gitu ya. Kita usul-usul aja. Jadi karena mencari toilet, mungkin mau buang air sehingga tidak mengikuti lagi etika di jalan kan. Tapi kita tidak tahu lah daripada mencaci maki, ya kan, mengeluarkan semua isi kebun binatang, mendingan ya udah tuh dia tuh mau mencari toilet, atau dia tuh takut ketinggalan waktu duha karena udah jam 10 dia cepat-cepat dari masjid supaya akhirnya kita agak dilanggar gitu. Nah itu yang pertama Pak Ibu. Jadi yang pertama untuk menguatkan kasih sayang dan keharmonisan itu adalah jauhi untuk berprasangka suudzon. Yang kedua al-bahthu an auratin nasi wa ma'ayibihi. Yang kedua jauhi mencari-cari aurat, ya, mencari-cari kekurangan orang lain. Nah, itu jauhi ya. Ya, kita ini kan tidak dicari pun janjinya ya ada kekurangan. Seperti kemarin kan gajah di seberang lautan kelihatan, belek sendiri di depan mata raket. Nah, gitu. Iya kan? Iya, itu kan ya itu ada dalam lagu Roma Irama itu ada yang judulnya ghibah kan. Coba di search ada tuh ghibah itu, syair Roma Irama ada ghibah itu di antaranya ada yang kayak gitu, ada itunya. Nah itu ya kan. Nah tapi yang dimaksud tidak mencari-cari kesalahan orang lain bukan berarti kita tidak care, tidak peduli, ya kan. Tetap ya kita peduli. Dalam hal ini adalah memberi nasihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya kan. Nah, yang ketiga untuk menjalin kasih sayang dan keharmonisan adalah ada wa dzikri ba'dihim ba'd ma yakuluna fi ghaibatihim. Nah, ya kan. Waqad mathala asy-syari' al-mughtab bi akil lahmil maitah istifza'an lahu. Jadi yang ketiga adalah tidak melakukan penggunjingan, tidak melakukan perbuatan ghibah. Nah, ini. Jadi ini yang 1, 2, 3. Yang sebelumnya juga itu sudah termasuk ya, dari etika-etika di dalam bermasyarakat, yaitu tidak boleh menghina ya, kelompok ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah itu makna secara umum. Nah sekarang kita akan melihat ya beberapa penjelasan yang bisa kita dalami lagi. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni ya ayyuhalladzina amanu ibta'idu an katsir minadh-dhanni bil mu'minin bi an tazunnu bihim as-su'a ma wajadtum ilaihi sabila. Fa fil hadits innallaha harrama minal muslim damahu wa 'irdahu wa yazunna bi zannas.
Nah ini ya. Kalau orang beriman, janganlah kamu sekalian, jauhilah oleh kamu sekalian ya melakukan suudzon kepada orang muslim itu. Meskipun kamu sesungguhnya wajatum ilaihi sabila, mempunyai apa? Mempunyai alat, mempunyai kekuasaan, mempunyai otoritas untuk melakukan itu. Jadi tidak boleh. Enggak kan? Kan ada ya, ada otoritas ya, dalam kita itu ada yang namanya apa? Informasi publik ya. Informasi publik itu kan juga diantaranya di situ ya, orang-orang yang mempunyai kuasa, otoritas, dia bisa memanfaatkan informasi itu untuk keperluan yang tidak baik. Nah ini. Wala yahramu su'uzan illa mimman syuhida minhu ya as-satru was-salah wa unisat minhu al-amanah. Amma man yujahir bil fujur kama yadkhulu ila al-hanat aw yusahibul khawani al-fawajid fala yahramu su'uzzanni bihi. Nah ya. Nah ini ada apa pembahasan Bapak Ibu. Jadi objeknya, jadi objeknya ada suudzon yang diharamkan dan tidak diharamkan. Nah, jadi sudah apa? Jadi tidak diharamkan melakukan suudzon, ya kan? Pelayanan suudzon kepada orang-orang yang memang secara terang-terangan, baik itu secara verbal atau secara tindakan, dia ya biasa bersahabat dengan hal yang tidak baik, yang melanggar. Nah, jadi misalnya ini orang memang sudah bolak-balik masuk penjara, ya kan? Sudah bolak-balik dipukulin sama warga, ya itu karena maling ayam, maling handuk dan segala macam. Nah itu kan berarti dia sudah terkena. Itu disebutkan wala fala yahramu su'udzon, maka tidak diharam untuk bersuudzon kepada orang-orang yang memang secara verbal, secara tindakan sudah apa? Sudah dicap orang residivis. Nah, itu. Tapi bagi orang-orang umum, ya orang-orang umum yang apa? Yang memang orang itu biasa berbuat baik, ya kemudian berbaik artinya berusaha menjadi orang mukmin yang baik, ya melakukan kebaikan, ke masjid, berinfak, sedekah dan lain sebagainya. Nah maka itu tidak diperbolehkan ya, bersuudzon kepada mereka, ya, kepada pemimpin, ya kan? Ya pemimpin itu ya walaupun begitu juga nggak boleh suudzon, karena aslinya pemimpin itu ya mau berbuat baik, aslinya masih berbuat baik, ya kan? Aslinya. Nah dari mana kita bisa mengatakan ya dia tidak mempunyai sejarah sebagai orang yang katakanlah pelaku tindakan kriminal, pelanggar undang-undang, tidak pernah dipenjara gitu. Tapi kalau pernah dipenjara ya karena kesalahan ya perlu disuudzoni juga itu. Gak usah diangkat lagi menjadi menteri atau menjadi apa gitu ya. Ya udah pernah masuk penjara gak usah diangkat itu. Banyak yang masih soleh-soleh itu kan. Nah itu Bapak Ibu. Nah fafil hadis innallaha harrama minal muslim damahu wa 'irdahu wa an yazunna nabiy sallallahu. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari muslim itu artinya haram muslim damahu. Haram itu artinya bukan mengharamkan dalam arti itu adalah menghormati ya. Jadi
Allah Subhanahu wa taala itu menghormati orang muslim itu pertama damahu, darahnya. Makanya Bapak Ibu, damahu itu darahnya. Makanya orang mukmin tidak boleh menumpahkan darah saudaranya. Maka tidak boleh membunuh, itu haram. Iya kan? Itu kisos. Ya kan? Jadi kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi dan seterusnya. Nah, itu jadi damahu. Damahu itu tidak boleh. Maka dalam hadis kalau ada orang mukmin yang memang keduanya berniat untuk untuk menumpahkan darah, maka fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh itu di neraka. Mengapa? Lah kan para sahabat bertanya, lah kalau yang membunuh neraka ya wajar, dia membunuh. Lah iki yang terbunuh ya podo wae. Dia itu kan niatnya sama, cuma kalah strategi, kalah jurus. Jadi niatnya yang penting. Kenapa? Ya karena niatnya memang yang terbunuh tadi mau membunuh yang tadi yang mengalahkan, tapi karena kalah jurus, kalah strategi, kalah senjata ya berdoa. Iya sama kan, kayak caro gitu kan. Nggak ada misalnya orang yang berperang tenan itu, yang satu itu niatnya tidak membunuh gitu. Niat itu sama. Ya. Nah, wa irdahu, dan kehormatannya. Nah, jadi Allah itu juga menghargai, menjaga kehormatan orang muslim. Jadi kehormatan itu yaitu tadi. Kan ada ya di dalam kisah sebenarnya hadithul ifki. Jadi kisah pencemaran nama baik kepada istri Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi di situ ada pencemaran nama baik karena istri Rasul itu diduga melakukan perselingkuhan dengan salah seorang sahabat. Nah, itu kan akhirnya menjadi suatu pembicaraan, tapi akhirnya turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan itu. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah itu juga hampir termakan oleh hoax. Jadi hadisul ifki itu dalam Sirah Nabawiyah sebagai contoh bagaimana hoax itu bisa bisa meruntuhkan pertimbangan sehat dari orang-orang meskipun dia levelnya itu tinggi. Nah, maka dalam hadisul ifki semua itu dituntaskan oleh turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa istri Nabi itu Aisyah itu tidak melakukan apa-apa. Nah, itu baru setelah itu kondisi kembali normal. Jadi kehormatan seorang muslim, seorang mukmin itu maksudnya itu. Jadi nama baiknya dan lain sebagainya itu harus dijaga. Wa an yazunna bihi zannas saw, dan janganlah seorang mukmin, seorang muslim itu melakukan prasangka buruk. Nah itu. Nah ini ada hadis panjang ya, tapi ini tadi sebagian sudah juga saya sampaikan dari pembahasan. Nah kemudian thumma 'alal al-amra bi-istinabi katsiri min az-zanni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa sungguhnya illat, apa sungguhnya sebab, apa sih pertimbangannya kita tidak boleh melakukan su'uzzon. Inna ba'daz-zanni ismun. Nah, karena sungguhnya sebagian daripada berprasangka buruk itu adalah dosa.
Lianna Allah qad nahahu anhu fafi'luhu ismun wa nahwul ayat wa zanantum zannas saw wa kuntum qauman bughar. Ya. Jadi kalau menggunakan kaidah usul fikih itu Bapak Ibu ya. Jadi al aslu fil nahyi al haram. Ya kan? Al aslu fil nahyi al haram. Jadi asal daripada larangan ya kan terhadap suatu perbuatan itu adalah hukumnya haram. Jadi ya, hukumnya haram. Dan an-nahyu yufidu tarka. Jadi larangan itu maknanya adalah meninggalkan hal itu. Nah ini mengapa su'uzon itu tidak boleh? Karena Al-Qur'annya redaksinya adalah melarang, ya kan? Nah, menggunakan kata ijtanibu ay ibta'idu ya atau taba'atu. Nah, di dalam redaksi Al-Qur'an ya atau hadis itu hal-hal yang menunjukkan larangan tidak mesti menggunakan kata larangan. Jadi misalnya menggunakan kata nahi gitu kan. Tidak, itu hanya sebagian saja. Tapi setiap kata di dalam Al-Qur'an yang itu menggunakan fi'il nahyi, tidak perlu ada redaksi nahyun, nah itu menunjukkan larangan. Nah, seperti ini diantaranya ijtanibu katsiran minaz zanni. Qala Ibnu Abbas fil ayah nahallahu al-mu'min an yazunna bil mu'min su'an. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang orang mukmin melakukan ya perbuatan prasangka buruk ya kepada orang mukmin yang lainnya. Jadi Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas. Dia seorang sahabat yang mempunyai riwayat banyak ya di antara sahabat yang lain, dan yang paling banyak mempunyai riwayat terkait dengan penafsiran Al-Qur'an. Maka ada tafsir Ibnu Abbas namanya Tanwirul Miqbas fi tafsiri Ibni Abbas. Nah, itu isinya adalah penafsiran Ibnu Abbas tentang ayat-ayat ya dalam Al-Qur'an. Jadi dia menafsirkan dengan pendapatnya Ibnu Abbas. Nah, ini yang disebut dengan tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir yang bersumber kepada penafsiran para sahabat, orang-orang yang berinteraksi langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama, istanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun. Wala tajassasu, dan janganlah kamu sekalian yang mencari-cari kesalahan orang lain. Ai wala yatatabba' ba'dukum 'awrata ba'din wala yabhas 'an sarairihi yabtaghi bidzalika az-zuhur 'ala 'uyubihi walakin ikna'u bima zahara lakum min amrihi wa bihi fahmadu au dzammu la 'ala ma ta'lamuna min al-khufaya. Nah, ini wala tajassasu ya, wala yatatabba', janganlah engkau, tatabba' itu ini, janganlah engkau tatabba' itu mengikuti, menguntit gitu ya. Jadi janganlah kamu sekalian itu menguntit atau meneliti ya, meneliti aurat orang lain, meneliti aurat gitu ya. Artinya melakukan kegiatan yang tidak biasa
untuk mengetahui apa sih kelemahan daripada orang itu. Itu namanya tatabbu'. Jadi tatabbu' itu kan dalam bahasa Arab itu artinya apa? Mengikuti objek tapi secara terus menerus dan intensif, itu namanya tatabbu'. Tapi kalau ya sama seperti orang kalau di gadget itu kan, misalnya dia senang dengan siapa gitu, sampai ada yang tahu. Lu anak remaja itu kan sampai ada yang tahu. Dulu aku musim Korea-Koreaan itu loh. Oh, Eki loh. Oh, ternyata Eki sekarang begini. Kok ngerti ya? Ya karena dia selalu update tentang si itu. Oh, ternyata dia, oh, kamu tahu. Ya aku kan tatabbu gitu. Nah, itu artinya itu tatabbu Bapak Ibu. Apa sih bahasanya tuh, kalau bahasa medsos itu ada, jadi mengikuti terus ya kan. Kan apalagi medsos itu kan algoritmanya itu jalan ya, sehingga kita bisa tatabbu. Nah itu. Nah, wala yabhas an sararihi yabtaghi bidzalika zuhur ala uyubihi. Jadi janganlah seorang mukmin itu mencari rahasia-rahasia atau hal-hal yang tersembunyi yang bersifat rahasia, ya. Untuk apa? Untuk dimunculkan, untuk ditampakkan di hadapan umum ala uyubihi, ya, sehingga kelihatan kekurangannya. Akan tetapi cukuplah dengan melihat sesuatu yang tampak. Nah, ini. Dan itulah yang menjadi pertimbangan kita, apakah kita memuji atau mencela. Nah, jadi nggak usah cari-cari yang kelihatan, ya kan? Yang kelihatan. La ala ma ta'lamuna min al-khafaya, bukan berdasarkan data-data, keadaan-keadaan yang kamu ketahui dari hal-hal yang ditutup-tutupi itu. Nah, jadi ya kita tahu lah, ya kan. Ya kita misalnya melihat orang, ya orang itu ya begitu aja. Orang itu baik, ya kan. Memakmurkan masjid, bersedekah, kemudian sebagainya. Ya udah, itu berarti dia baik, ya kan. Nah, urusan nanti ternyata dia di belakang main judi slot, kita nggak tahu, ya kan? Nggak usah cari-cari itu. Coba cari-cari, jangan-jangan dia main judi slot, ngeslot istilahnya. Ya. Sekarang tuh ya ngeslot ya kita nggak perlu tahu. Maksudnya nggak perlu cari-cari. Tapi kalau kemudian ternyata dia ditangkap polisi atau terkena kasus sesuatu ya karena melakukan perjudian tadi, nah itu berarti ya kita bisa mengambil sikap, ya. Nah, hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari wa Muslim as-Sahihain, an Abi Hurairah, beliau bersabda, iyyakum wazanna. Nah, ini hadis ini kan satu paket dengan ayat yang tadi. Iyyakum wazanna, jauhilah oleh kamu prasangka buruk. Fa inna zanna akdzabul hadis. Sesungguhnya zan itu akdzabul hadis. Jadi sebohong-bohongnya pembicaraan. Jadi ini kalau dalam analisis bahasa ini ada al-asrar al-lughawiyah. Jadi rahasia bahasa. Pertanyaannya, mengapa perbuatan zon itu disampaikan oleh Nabi SAW sebagai akdzabul hadis? Iya tuh. Padahal apa? Padahal zon itu kan bukan berkata, bukan verbal, tapi berprasangka. Nah, dalam syarahnya disebutkan az-zannu disebut sedusta-dustanya pembicaraan karena orang yang melakukan su'uzzon itu mayoritas mengumbar pikiran-pikiran negatifnya itu kepada orang lain secara verbal. Nah, gitu. Dan yang paling nikmat itu. Iya, makanya
Makanya dalam hadis, dalam apa ini juga itu tuh nikmat. Tapi sesungguhnya Anda sudah melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang menjijikkan gitu. Nah, dalam hadis seperti itu. Mengapa kadzabul hadis? Karena orang yang melakukan suudzon itu biasanya kalau sudah ya pikiran itu disampaikan, aku punya perasaan lain sama orang itu, ngomong sama, tapi ini bukan ghibah loh ya. Jadi itu satu paket memang ya, antara suudzon artinya gabung ke ghibah. Maka dalam ayat ini kan suudzon itu adalah perbuatan hati, ghibah itu adalah perbuatan lisan. Tapi keduanya itu adalah berkomplot, ya kan, bersindikat untuk menjatuhkan orang. Gitu. Ya itu kan satu paket lengkap itu. Kalau dilaksanakan itu kan bisa langsung runtuh, ya kan, pencemaran nama baik. Nah, wala tajassasu seperti tadi. Wala tajassasu, janganlah kamu mencari orang lain. Wala tahassasu. Nah, ini ada penjelasannya. Apa bedanya tajassus dan tahassus? Nah, jadi ini Bapak Ibu, kalau tajassus itu seperti dalam ayat ini, itu yang ditelusuri, yang diteliti sampai dapat itu adalah uyubuhum, ya itu kekurangannya. Kalau tahassus itu di sini talabul akhbari wal bahthi anha, yaitu talabul akhbar, mencari update info tentang saudaranya. Tetapi update infonya bukan update info tentang zakat, bukan. Update info tentang, yaitu tadi, tentang yang buruk-buruk dari orang yang sedang diteliti oleh kita. Nah, itu nama info. Saya kira apa meneh ya? Saya kira apa kemarin menjual emas tapi harganya ketinggian. Saya kira apa meneh gitu lah misalnya. Nah, jadi cari-cari terus. Bapak mencari info, mencari info dari mana? Nah, ya ini seperti tugas intelijen ini. Kemudian wala tanajashu. Nah, jadi ini terkait dengan ekonomi. Al-bai'u ala bai'i ghairika, az-ziyadah alaihi. Jadi ada bai' tanajus, Bapak Ibu. Jadi bai' tanajus itu di dalam hukum ekonomi, hukum muamalah itu kan. Ini kata Nabi, janganlah engkau melakukan jual beli praktek tanajus, Bapak Ibu. Jadi praktek tanajus itu adalah transaksi antara dua orang yang dengan cara ini menaikkan harga beli dari barang yang sedang ditawar oleh saudara kita. Nah, itu ditawar di saudara kita. Tapi ada catatan, ketika transaksi belum berakhir. Kalau berakhir sih nggak masalah, gitu. Karena di sini ada apa? Ada penyerobotan hak. Jadi misalnya saya masuk TVI sedang transaksi jual beli, ya kan? Berat ya kan? Berapa? Ya ada 5.000 gitu. Terus saya kan nggak mau 5.000. Nah ini kan belum selesai nih. Saya masih tawar. Lalu tiba-tiba ada orang nyelonong. Yes, aku wani 5,5. Wah, kan langsung kalah dia. Nah itu namanya tanajus. Kecuali saya sudah membatalkan. Ya udah, kalau nggak mau 4.000 saya mundur. Nah udah, berarti itu barang sudah
kosong transaksi Bapak Ibu. Tapi kalau masih ada transaksi itu belum boleh. Nah, itu makanya si penjual itu ya jangan harus deal dulu dengan penawar pertama. Ini jadi enggak harga saya? Kalau nggak jadi ya sudah nyatakan mundur, nanti ada yang mau beli lagi gitu kan ada. Nah itu. Nah kecuali ya Bapak Ibu, kecuali misalnya ada dengan metode lain yang memang metodenya lelang. Kalau lelang itu masih karena dia tidak ada unsur menyerap, karena biasanya barang-barang yang dijual juga yang tidak tidak menjadi rebutan gitu. Tapi kalau itu jadi beta najis itu seperti itu. Kenapa? Karena ada unsur yang pertama yang diharapkan adalah ada barang yang sedang tawar menawar, kemudian belum selesai tapi ada pihak ketiga yang masuk, itu tidak boleh. Wala yabi ala bai'i akhihi, itu dalam hadis itu. Dan disebut dengan bai' at-tanajush. Nah itu tidak boleh karena itu akan merusak merusak keharmonisan. Kesel kan? Kayak lo mentang-mentang sugi duit akeh langsung nembak. Aku kan belum deal, gagal apa enggak. Nah itu, pedagang yang baik sungguhnya dia akan bijak. Tak dulu Pak, ini saudara saya pengen tapi saya belum deal. Nanti kalau dia udah enggak, kalau dia sudah deal tidak jadi, ya sudah Bapak mau beli monggo gitu. Jadi jangan tiba-tiba wah itu karena ada itu. Prinsipnya tidak boleh membeli di atas barang dagangan yang masih di transaksi. Wala yabi'u ahadukum ala bai'i akhihi. Nah itu kecuali memang sudah deal tidak jadi, karena itu akan merusak. Tentang dia punya uang kan. Nah itu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya tabaghud itu artinya saling membenci. Wala tadabaru, ya jangan saling membelakangi. Membelakangi itu artinya saling tidak peduli. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang ikhwana, bersaudara. Wala yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. La yahillu, tidak halal, berarti haram bagi seorang muslim mendiamkan, menjauhi saudaranya, iya kan, dengan niat marah gitu, nesu gitu, lebih dari 3 hari. Tapi kalau karena memang rumahnya jauh ya kan, ya nggak apa, artinya seperti itu Bapak Ibu. Ya ini makanya hubungan itu ya di dalam ijtimaiyah, soal kemakan itu kan harus selalu dijaga. Makanya ada dalam suatu tapi sebetulnya bukan hadis, yang disebut al-jaru qoblad dar. Apa itu? Tetangga dulu baru rumah. Nah itu artinya apa? Artinya kadang kita itu mau menduduki suatu lokasi, lihat dulu tetangganya bagus tidak. Kalau tetangganya isinya residivis semua, alumni customer karaoke semua, ya payah nanti misalnya dari mana. Atau ya udah. Tapi kalau yang orang biasa, kemudian ini banyak Pak Guru, yalah bagus nih, ya kan? Kenapa? Karena betapapun akan ada pengaruh dari lingkungan, ya kan? Maka dalam pepatah sosiologis pun disebut al-insanu ibnul bi'ah. Jadi manusia itu adalah anak dari lingkungannya, gitu. Anak dari lingkungannya. Sekarang itu penting ya, lingkungan. Ya kalau guru itu kan suka kesel. Kita ini loh jadi guru, ceramah anak-anak ya kan, dengan etika,
giliran pulang aja bubrah semuanya, kan lingkungannya nggak bagus, kan gitu. Jadi gitu ya kan. Jadi lingkungan dengan pendidikan, ya lingkungan dengan lembaga pendidikan, ya masyarakat itu kadang tidak match, nah, sehingga cita-cita orang yang baik itu tidak tercapai, ya, karena faktornya tidak lengkap. Nah berikutnya ada hadis lain ini ya, tapi ini artinya sama. Nah, ini saya bacakan saja yang lain. Ya. Salasu lazimatin li ummati at-tayaratu wal hasadu wa su'uz zanni. Faqala rajulun ma yudibuhunna ya Rasulullah mimman hunna fihi. Qala sallallahu alaihi wasallam idza hasadta fastaghfirillah wa idza zananta fala tuhaqqiq wa idza tayyarta famdi. Nah, jadi salasul lazimatin li ummati. Jadi kata Nabi ada 3 hal itu yang selalu ada pada umatku. Nah, itu at-tayaratu. Jadi at-tayaratu ini sebenarnya merujuk kepada tradisi orang Arab. Jadi at-tayaratu itu diambil dari kata burung. Jadi ini seperti ini. Ya seperti apa ya? Jadi seperti fenomena alam, tetapi kemudian dimaknai macam-macam. Oh itu kalau ada burung bersuara kuku jam 12 malam berarti ono anggota DPRD mau dimakzulkan misalnya gitu. Nah, misalnya terus kalau ada kucing hitam berantem sama kucing oranye berarti besok mau punya anak, betul ya. Nah, itu misalnya kayak gitu itu tayarut itu orang Arab pakai burung apa ibu. Jadi kalau ada burung begini nanti akan terjadi apa-apa. Nah itu akan selalu ada dalam umatku. Yang pertama itu at-tayaratu. Yang kedua wal hasadu, yaitu dengki. Dalam hadis Nabi la hasada illa fitnataini. Boleh dengki hanya pada 2 hal. Nah ini bagus ini. Boleh dengki pada 2 hal. Yang pertama dengki kepada orang dermawan ahli sedekah. Yang kedua dengki kepada orang yang berilmu yang menyebarkan ilmunya. Ini biasa seperti gitu. Nah, itu boleh, ya kan? Aku dengki, aku iri sama orang itu, maksudnya, ya kan? Mengapa? Jangan ngiri cuma pengen punya duitnya saja, tapi tidak iri bagaimana bersedekahnya. Nah, itu. Jadi al-hasad, nah ini maksudnya adalah hasad yang maknanya negatif. Tapi kalau yang positif 2 itu diperbolehkan. Yang ketiga wasu'uzon, dan berprasangka buruk. Nah ini kan, ini 3 ini selalu ada. Ya, makanya, nah kemudian para sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah cara menghilangkan ketiga itu kalau sudah ada di dalam mereka? Nah, kata Rasulullah, idza hasadta fastaghfirillah. Jika kamu merasa dengki pada orang, beristighfarlah. Astagfirullahaladzim, ternyata saya kok dengki ya, gitu kan. Wa idza zonanta fala tuhaqqiq. Jika kamu berprasangka buruk, fala tuhaqqiq, artinya jangan berusaha untuk mencari pembenarannya. Gitu. Jadi wala fala tuhaqqiq. Jadi jangan diwujudkan. Iya kan? Oh, suuzon. Ya udah suuzon begitu ya. Ya itu tadi Pak istighfar. Tapi nggak usah kemudian mencari aku mesti benar iki, mau cari ya kan. Nah, itu kata Allah, ya udah ditinggalkan. Wa idza tayyarta famdi. Jika kamu melakukan tiarah, maka pasrahkanlah. Gitu ya, masalah kepada yang kuasa. Nah, udah itu
urusan-urusan hal yang tidak diketahui oleh kita, ya kan. Jadi waktu itu pasrah, tawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan apapun ya kejadian yang ada di sekitar kita tidak membahayakan kita. Nah, itu. Nah, ini ada episode ya dari sahabat Abdurrahman bin Auf bercerita, harastu lailatan ma'a Umar bin Khattab bil Madinah. Suatu malam aku melakukan ronda mungkin ya mungkin jalan-jalan lah di ronda malam beserta siapa? Bersama Umar bin Khattab bil Madinah di Madinah. Ittabayyana lana sirajun fi baitin babuhu mujafin ala qaumin lahum aswatun murtafi'atun wa laghatun. Jadi ketika ada ronda itu mungkin melakukan ronda keliling gitu. Nah, tiba-tiba tampaklah suatu lampu di dalam rumah. Babuhu mujafun ala qaumin, yang pintunya itu dikerumuni oleh banyak orang. Lahum aswatun murtafi'atun, dan terdengar suara-suara yang tinggi, walaghatun ya, dan ya teriakan-teriakan gitu. Nah, ini isinya apa ya kan gitu kan? Kok ada remang-remang musiknya apa musiknya? Musik jeduk-jeduk ya, ajib gitu ya. Maka kalau Umar, hada baitu Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf, ya kan, kata Umar, lah ini rumahnya Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf, wahum al-an syarbun, ya kan, dan mereka sekarang itu, nah jadi syarbun ini artinya kalau dari segi bahasa ya mungkin makanya sekarang ini ya sedang berpesta gitu kan, sedang berpesta. Famataro, ya kan, famataro. Terus kata Abdurrahman bin Auf pada Umar, terus gimana? Ya kan, kita apakan? Apakah kita grebek gitu? Ara anna qad ataina ma nahallahu anha. Maka kata Umar, menurut saya kita ini sebenarnya sudah mendatangi apa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Apa ini tadi? Pengen tahu urusan orang, ya kan? Qala ta'ala wala tajassasu. Itu larangannya. Janganlah kamu yang melakukan tajassus. Jadi mencari-cari kesalahan orang. Wa qad tajassasna. Dan kita ini sudah melakukan tajassus. Kata Umar kepada Abdurrahman bin Auf, fanasarafa Umar wa taraka. Akhirnya Umar meninggalkan. Nah, itu sebuah sikap begitu ya dari Umar bin Khattab kait dengan itu. Ya, untuk berapa ini? Masih. Nah, yang berikutnya, nah ini ayat wala yaghtab ba'dukum ba'dan, ya, tentang ghibah tadi. Nah, ya, tentang ghibah tadi. Nah, penjelasannya ya, mengapa wal murad bidzikri adzikru sharihan aw isyaratan aw nahwi dzalika mimma yuaddi ya muaddan nutqi. Nah, itu. Jadi yang dimaksud ghibah itu, ya kan? Jadi zikruka akhaka bima yakrahu itu artinya adalah adzikru sharihan aw isyaratan. Jadi menceritakan orang baik itu secara eksplisit, secara jelas, atau isyaratan atau dengan isyarat atau dengan cara lainnya, mimma yu'addi mu'addan nutqi, yang mempunyai kedudukan sama seperti berbicara, ya kan? Jadi mungkin bahasa isyarat kalau yang difabel itu. Nah, jadi
bisa dengan verbal, bisa dengan isyari, cara lain, tapi sebenarnya itu memberi informasi yang menyatakan bahwa dia menceritakan perbuatan-perbuatan buruk saudaranya yang tidak disukai oleh saudaranya jika dia tahu. Lima fi dzalika min adzal bughtab wa igharus sudur wa tafriqu shumul jama'an fahiya an-naru tasta'ilu wa la tubqa wa la tadar. Kenapa? Karena itu akan melukai al-mughtab, akan melukai orang yang menjadi objek ghibah. Wal murad bima yakrah ma yakrahu fi dini aw dunyahu aw khalqi aw khuluqahu aw mali aw waladi aw zawjati aw khadimahu aw malbasi aw ghairu zalika min ta'alluq bihi. Nah ini. Nah, aspek apa yang tidak boleh diceritakan dari segi kekurangan? Kalau diceritakan, objeknya itu akan tidak senang. Nah ini kan, jadi saya menceritakan Pak Imam misalnya, menceritakan aspek apanya dari Pak Imam. Nah disebutkan fi dinihi. Nah itu nggak boleh, tentang aspek keberagamaannya. Kalau memang dia tidak setuju, ya kan? Wih lu, Pak Rifai itu lu, apa terawihnya kok 11 rakaat, padahal dalilnya orang jegas sih ya. Nah itu kalau Pak Rifai tahu itu nggak enak, itu nggak boleh gitu kan. Au dunyahu, atau ke duniaannya, misalnya Allah dia itu kan jadi sekda itu kan karena nah itu ghibah itu ya. Piro apa NPWP itu apa, nomor piro wani piro wani piro ya kan. Ini kalau udah wani piro wah saya ini udah mundur teratur gitu. Wani piro ini kan, karena itu yang nggak mau diceritakan. Au khalqahu, atau apa, atau dari segi fisiknya. Au khulqahu, atau juga dari segi perilakunya. Au malahu, ya malahu dari segi hartanya. Au waladahu, oh ini banyak awaladihi, awaladihi yaitu tentang anaknya. Au zawjatihi, atau istrinya. Au khadimihi, atau ART-nya, asisten rumah tangganya. Au malbasihi, atau apa ini pakaiannya, jadi sandang itu, sandangannya itu loh, itu nggak boleh tuh digibah gitu kan. Oh ini khodimah ya kan, kadang khodimah ini gibahnya juga luar biasa. Lagi sing masalah kadang antar khodimah ART itu menggibahi tuan masing-masing. Wah itu, karena saya pernah tuh pengalaman. Ya saya bilang ya nggak ada yang benar juga kan. Ada orang di rumah saya, kemudian dia cerita, itu loh Bu, Mbak Ekono ngomong katanya ibu bapak gini. Ya berarti kan mereka itu antar ART itu mempunyai jamaah ghibah itu, ya kan? Jadi mereka itu malah tahu gitu. Ya udahlah Mbak, nggak usah diitukan gitu kan. Iya kan? Ya kita sih ya tenang aja gitu kan, malah repot. Nah ini Bapak Ibu, ada 3 hal. Qala Al-Hasan, al-ghibah salah satu aujin kulwa fi kitabillah. Jadi bentuk ghibah itu ada 3, semuanya ada di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran. Yang pertama disebut al-ghibah, yang kedua al-ifku, yang ketiga al-buhtan. Nah ini mari kita lihat maknanya. Fa ammal ghibah fahiya an taqula fi akhika ma huwa fihi. Nah ini tadi ya.
Adapun ghibah adalah kamu mengatakan tentang saudaramu ya yang benar-benar ada pada saudaramu. Jadi benar menyatakan. Jadi dia bukan berita palsu, tapi benar, itu namanya ghibah ya. Ghibah. Tapi ini kata kuncinya negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi kata ibunya negatif maksudnya ya kan. Kalau misalnya kita bercerita tentang saudara kita kepada orang lain, tapi tentang prestasinya misalnya itu kan, nah itu kaya itu kalau itu bisa istilahnya berbagi kebahagiaan atau tahdits bin nikmah ya kan. Ya tapi itu kan kadang nggak semua niat positif ditanggapi dengan yang positif ya kan. Nah, misalnya misalnya saya bercerita kepada Ustaz Rifai tentang orang, alhamdulillah ya teman kita itu kemarin diangkat menjadi kepala dinas. Wah, terus yang satu lagi, Allah, nah yang ini nih kita tuh kan mau ceritain, wah teman kita itu kemarin alhamdulillah tuh diangkat menjadi kepala dinas ya, kita senang lah. Suatu saat kan bisa pinjam mobilnya gitu kan, atau bisa dimudahkan kalau itu ya. Nah, gitu. Tapi yang satu ini mendengar berita baik tentang itu malah beda lah. Berarti orang ini udah punya penyakit ini. Dia orang penyakit ini udah lagi cerita kan. Nah, jadi nggak semua cerita baik itu kemudian ditanggapi baik. Karena kalau orang itu kalau dalam itu ada yang memang niatnya itu begitu. Karena selalu ada ya orang-orang yang ya begitu. Karena memang nikmat sekali itu ya. Nah, makanya nanti di sini ada tuh yang tentang nikmat itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu al-ghibah. Yang kedua, al-ifku. Al-ifku itu ya. Al-ifku fa antaqula fihi ma balaghaka anhu. Nah, al-ifku itu apa? Antaqula fi, engkau berkata sesuatu tentang saudaramu ma balaghaka anhu, berdasarkan informasi yang kamu terima tentang dirinya. Ya lah. Jadi ini cuma yang beda itu adalah cuma sumber pertamanya itu, informan pertamanya itu siapa gitu. Kalau ghibah itu ya dari kita, ya kan. Nah contohnya saya mendapatkan berita tidak baik tentang si A, ya toh. Lah saya sampaikan kepada yang lain, si A itu al-ifku. Jadi saya dapat dari orang, tapi sebenarnya ya itu kan cuma info pertama dari siapa. Nah itu ya sama-sama nggak boleh. Nah yang ketiga al-buhtan fa antaqula fihi ma laisa fihi. Al-buhtan. Nah ini namanya seperti fitnah, yaitu engkau menceritakan saudaramu keburukannya, sebenarnya dia tidak seperti itu. Ini namanya seperti berita fitnah ini. Makanya Bapak Ibu di dalam bahasa Arab yang kemudian maknanya menjadi berbeda ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah itu. Jadi al-fitnah di dalam bahasa Indonesia itu maknanya bukan fitnah seperti dalam Al-Qur'an itu berbeda. Jadi fitnah yang dipraktekkan dalam sekitar itu namanya seperti al-buhtan ini. Ya, di memfitnah itu kan apa? Memfitnah itu ya seperti al-buhtan. Memfitnah adalah menuduh, ya kan? Atau kalau dalam bahasa lain ada at-tuhmah. Jadi menuduh orang melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu namanya memfitnah.
dalam makna bahasa Indonesia, keseharian secara sosiologis. Tapi kalau dalam Quran itu fitnah itu bukan itu. Jadi fitnah itu keadaan chaos, keadaan kisruh, itu namanya fitnah, iya kan? Nah, atau seperti itu. Maka dalam sejarah Khulafaur Rasyidin itu kan disebut dengan fitnah. Jadi fitnah yang terjadi setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kan fitnah, itu kan keadaan yang tidak diinginkan, ya, keadaan yang kisruh. Nah, itu namanya fitnah. Wal fitnah itu asyaddu minal qatl. Itu maknanya bukan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah dalam arti kita bukan. Karena ayat itu juga maknanya tidak seperti itu. Jadi membuat suatu keadaan itu chaos, kemudian tidak beraturan, membuat semua orang itu kocar-kacir, itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Mengapa? Karena kalau membunuh itu ya sekali mati selesai, tembak dor mati beres. Tapi kalau misalnya diubek-ubek dulu, ya kan, diubek-ubek dulu ya, baru pada pusing. Nah, itu sebenarnya lebih berbahaya ya daripada fitnah, daripada al-qatl. Nah, wala khilafa bainal ulama'i fi anna al-ghibah min al-kaba'ir wa anna 'ala man ightaba ahadan at-taubatu ila Allah wal istighfar liman ightaba aw al-istihlal minhu. Nah, ini. Dan tidak ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa ghibah itu adalah termasuk dosa besar. Jadi ada kita Ibu al-kaba'ir. Dosa besar pertama itu dalam kitab itu adalah asyirku billah. Dosa pertama itu syirik pada Allah. Yang kedua itu adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Itu dosa besar nomor 2 Bapak Ibu dalam kitab Al-Kabair karya Az-Zahabi. Yang ketiga kalau tidak salah az-zina, yaitu perbuatan zina seterusnya ada sekitar 75 perbuatan dosa besar yang dirumuskan oleh Az-Zahabi itu. Dan termasuk diantaranya adalah riba. Maka ya, bagi orang yang sudah melakukan ghibah, maka baginya bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah dan beristighfar. Atau awil istihlalu minhu. Nah, ini ya. Atau apa? Ini yang hubungannya kemarin saya sampaikan, taubat atas kesalahan jika berhubungan dengan manusia, maka hendaklah dia minta dihalalkan dari orang yang digibahi itu. Tapi itu berat juga loh, ya kan? Jadi tapi kalau orang yang baik itu ya dia akan senang. Bu, mohon maaf ya, kenapa? Kemarin ibu sudah saya gibahi loh. Padahal ternyata ibu tuh orang baik gitu. Saya mohon maaf Bu ya gitu. Saya jangan. Nah, kalau ibunya itu bagus ya, oh ya nggak apa-apa, alhamdulillah kamu sudah menyadari kesalahan. Tapi kalau ibunya ya waduh, malah kasih jawabannya pantes. Ternyata kamu yang keroknya lah itu kan. Nah, tapi kalau jadi ini bikin masalah ya Bu. Jadi kita perlu juga mempunyai sikap yang proporsional gitu ya. Karena kita juga terpancing gitu ya. Terpancing ya, tapi kita tidak usah terpancing. Nah kemudian kita akan melihat ya perumpamaan yang disebutkan oleh Al-Quran ini ya, bahwa
orang-orang yang melakukan menggunjing itu seperti ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtu. Apakah mau salah seorang di antara kamu untuk memakan daging saudaranya yang sudah dalam keadaan mati? Fakarihtumu, maka kamu tentu saja akan membencinya. Nah, ini ya. Nah, apa maksudnya? Nah, ini innakum kama takrahuna dzalika tab'an fakrahu dzalika syar'an lima fihi min syadidil uqubah. Jadi kan tadi kalau kamu tidak mau ya memakan bangkai saudaramu yang itu sifatnya fisik ya yang sifatnya fisik ya kan sebenarnya orang mati itu kan sudah tidak mempunyai rasa apa itu ya toh, dia tidak mempunyai rasa. Ini gini logikanya seperti ini, dia mempunyai rasa. Orang mati itu mau ditendang, mau diinjak tuh mereka biasa aja. Bahkan kalau yang menghubungkan itu salah arah dia nggak protes, apa gitu lu kulon tetap aja, itu aja dia nggak protes, karena dia nggak bisa apa-apa. Nah, jenazah saudara kita itu yang tidak bisa merasakan apa-apa saja, ya kan? Tidak merasakan apa-apa, apakah kita masih mau misalnya melakukan kejahatan kepada jenazah itu? Nah, ayat ini Allah menggunakan makan, ya kan? Ini kan tingkat tinggi. Ayyakulallah ma'akhihi. Karena apa? Karena memakan bangkai, apalagi bangkai saudara itu kan suatu perbuatan tingkatan paling tinggi. Yes, iya maka masa bangkai dimakan itu berarti menunjukkan gitu. Jadi ini dia menunjukkan perbuatan paling keji ya. Kalau itu memang betul terjadi adalah itu. Nah, kalau kepada bangkai saja kamu tidak mau, apalagi kalau dia masih hidup. Kenapa? Karena orang yang hidup itu masih punya perasaan, masih punya hati, masih punya kehormatan. Nah, maka jangan sampai. Nah, ini maksud seperti itu. Jadi itu ada yang pertama itu menggunakan bahasa tafsir, yang kedua itu ada yang disebut dengan qiyas gitu ya. Jadi melakukan analogi. Jadi qiyasul aula. Nah, jadi kalau begitu saja tidak mau, apalagi kalau dia masih hidup. Nah, ini apa ini? Sedikit lagi. Ya, wa qad syubbihat bi akli al-lahm lima fi min tamzikil a'rad al-mushabih li akli al-lahm wa tamziqihi. Wa qad jaa hadha 'ala nahj al-'arab. Nah, ini ya. Yang berikutnya ya, mengapa orang yang menggibah itu ya, seperti tadi dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia seperti orang yang memakan daging. Karena makan daging itu suatu perbuatan tidak terhormat, merusak jasad manusia. Nah, jadi disitulah kita menggambarkan bagaimana ghibah itu sangat kuat daya rusaknya, ya toh. Tapi yang rusak itu bukan fisik, tetapi ya psikologi, ya kan. Nanti kalau itu sudah berakumulasi, kan dia bisa apa? Dia bisa tadi merusak keharmonisan dan lain sebagainya. Nah, maka bisa kehidupan sosial menjadi terganggu. Nah ini ya. Sami'a Ali bin Al-Husayn radhiyallahu anhu ma rajulan yaghtabu akhar faqala iyyaka wal ghibah fa innaha idamu kilabin nas. Wa qila li Amr bin Ubaid laqad waqa'a fika fulan hatta rahimnaka qala iyyahu farhamhu.
Nah, jadi ini Ali bin Husain ya, Ali bin Al Husain radhiyallahu anhu mendengar rajulan yaktabu akhar. Jadi ketika dia mendengar seorang laki-laki melakukan ghibah pada yang lain, dia berkata, iyyaka wal ghibah, jauhi perbuatan ghibah itu, fa innaha idamu kilabin nas. Kenapa? Karena ghibah itu adalah lauk pauk. Nah, jadi lauk pauk, kalau terjemahannya ini kilabin nas. Jadi dia itu ibarat lauk pauk anjing-anjing manusia. Nah, ya betul. Jadi kalau kita ghibah itu kita kan seperti memberikan lauk pauk tuh, memberi umpan gitu kan, umpan. Udah langsung. Yang ini, iya aku juga tahu kok. Tenan ya tenan. Ada semua. Jadi dipancing, diidam. Yaitu lauk pauknya. Jadi dia kayak apa? Kayak kalau ini loh, metode snowballing. Ya, snowball itu kan dalam penelitian itu ada ya. Jadi wawancara itu snowball. Jadi katanya oh kesana sana. Jadi gitu. Jadi semakin lama semakin banyak orang yang tahu gitu ya. Seperti bersanad mata rantai dalam hadis ya kan. Tapi sanad isinya gibah tok ya. Nah, fainahu idamu kilabin nas, karena dia lauk pauk anjing-anjing manusia. Ya mungkin ini maknanya ya untuk menyebut bahwa ada manusia-manusia yang memang senang diberi umpan, diberi lauk pauk, hal yang seperti itu. Laqad waqa'a fika fulanun hatta rahimnaka qala iyyahu farhamu. Nah, Rasulullah SAW ya di dalam kesempatan haji wada, nah, itu menegaskan ini sama dengan yang tadi, innallaha harrama 'alal muslim damahu wa 'iradahu. Nah, itu Rasul bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Nah, ini pada haji wada Rasulullah bersabda, inna dima'akum, sungguhnya darah-darah kamu sekalian, harta-harta kamu, wa a'radakum, dan kehormatan kamu itu adalah alaikum haramun. Nah, haramun itu artinya dihormati. Jadi maknanya ada dua, yaitu dihormati, sangat terhormat. Kahurmati yaumikum hadza, seperti terhormatnya hari kamu pada hari ini, itu pada haji wada itu. Fi syahrikum hadza, pada bulan ini, bulan haji, wa fi baladikum hadza, pada negeri ini, yaitu negeri Makkah. Nah, jadi darah, kehormatan, harta yang kita miliki itu adalah terhormat ya, seperti hormatnya haji wada. Haji wada berada di tempat yang terhormat, yaitu Makkah al-Mukarramah. Nah, maka tidak boleh dirampas dengan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Nah, kemudian wattaqullah innallaha tawwabur rahim ya. Nah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membenci perbuatan ghibah itu. Dan barang siapa yang sudah terlanjur atau pernah berghibah, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Rahman dan Rahim. Nah, terakhir, wala tuhramul ghibah idza kanat li ghardin sahihin syar'an la yatawassal ilaihi illa biha. Wala yanhasiru fi sittati umur. Dan tidak diharamkan ghibah jika terkait tujuan yang dibenarkan secara syariat yang tidak bisa tercapai kecuali dengan itu. Nah, ini ada, berarti ini katakanlah ghibah halal. Nah, jadi namanya ini ghibah halal, kan ghibah halal haram ya, tapi ini ghibahnya halal. Apa yang enam itu?
at-tazallum faliman zulima an yashkura liman yazun annahu yaqdiru ala izalati zulmihi aw takhfifihi. Nah, jadi at-tazallum itu melaporkan, melaporkan kepada orang lain tentang perbuatan zalim yang dilakukan oleh satu pihak kepada si pelapor. Nah, itu tidak apa-apa. Ya, karena kan ini juga ya itu ya seperti kegiatan pembulian. Siapa yang membuli? Si A, si B, si B. Nah, itu ceritakan ya apa. Karena apa? Karena itu sudah perbuatan melanggar. Nah, tapi ketika kita melaporkan itu kepada orang-orang yang mempunyai potensi atau mempunyai kewenangan, kekuatan untuk menghilangkan kezaliman itu. Nah, ya mungkin ya baik itu toga, tokoh agama, tokoh masyarakat, itu saya kira termasuk kepolisian dan seterusnya. MK mungkin termasuk ya, Mahkamah Konstitusi. Iya, MK kalau konstitusi kan. Oh iya, tuh kalau dizolimi ya, nah itu. Al-isti'anatu ala taghyiril munkar bidzikrihi liman yazunnu qudratu ala izalati. Nah, yang kedua itu juga sama ya. Jadi menjelaskan ya, melaporkan bentuk-bentuk kemungkaran yang terjadi yang dilakukan oleh orang lain kepada orang yang memang mempunyai kekuatan untuk merubah kemungkaran itu. Saya lapor kepada tokoh masyarakat, Pak, sudah terjadi secara terang-terangan provokasi terhadap orang yang sedang berpuasa. Nah, itu laporkan. Kalau provokasi loh ya. Tapi kan ada yang nggak pakai provokasi. Saya kemarin ke Pekalongan begini Bu, ada cerita, ada lucu. Ya Allah, lindungilah aku dari warung yang tertutup gorden itu. Gitu. Ada baliho besar gitu. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan warung yang bertutup gorden itu pada bulan Ramadan. Nah, ini kan warungnya. Saya lupa siapa ya. Kayaknya itu salah satu anggota DPRD yang terpilih mungkin ya. Dia membuat itu mungkin ya ajakan sebaiknya tidak pengaruh ya. Tapi kalau orang udah puasa itu ya enggak lirik-lirik apa-apa. Nah, yang ketiga al-istifta. Nah, fa yajuzu lil mustafti an yaqul lil mufti zalamani fulan bikadza fa yajuzu lahu dzalik. Al-istifta itu adalah meminta fatwa, meminta pendapat ya. Meminta pendapat kepada ahli, lalu kepada hakim. Katakanlah saya melaporkan, saya tuh sudah ada orang yang berbuat zalim kepada saya. Kira-kira hukumnya gimana? Apakah saya harus gimana? Nah, itu ada al-istiftah ya. Kemudian yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarri kajurhis syuhud warruwah wal muqtasaddin lil ifta ma'adami hayatihim lidzalik. Nah, yaitu memberi peringatan, memberi warning kepada orang-orang muslim dari segala macam bentuk kejahatan. Jadi yang berpotensi menimbulkan kejahatan, contoh jurhis syuhud, yaitu menjelaskan kualitas para saksi. Itu para saksi itu misalnya dalam pengadilan ya. Misalnya dalam pengadilan itu ya harus kasih tahu, jangan saksi itu nanti balelo karena dia sudah dibayar 500.000. Nah, maka dia tidak akan benar saksinya. Itu perlu disampaikan. Ya, warruwat al-mutasaddin lil iftar ma'adami hayatihim lidzalik, atau pihak-pihak lain yang sebenarnya tidak mempunyai kompetensi ya untuk melaksanakan tugas itu. Nah, ini kalau dari di sini adalah
orang ya para ahli di dalam fatwa. Jadi kalau ada tokoh-tokoh atau orang gitu yang menempati posisi tertentu, kemudian terbukti misalnya tidak kompeten, nah maka itu bisa disampaikan. Nah, dia tidak kompeten, maka kita harus mencari yang lebih baik darinya. Wa ka'an yushiru illam yustashar ala murid tazawuj aw mukhawalatatu ghairihi fi amrin dinin aw dunyawiyyin wa tasiru ala ma yakfi fa in ihtaja ila dzikri aibin aw aibin dzikru dzakara dzalik. Ya, atau kita ya menjelaskan sifat-sifat orang. Nah, biar sifat-sifat orang ya, orang yang dia akan melakukan katakanlah hubungan itu bisa hubungan ekonomi, bisa hubungan pernikahan, atau kegiatan lain yang sifatnya keagamaan atau dunia. Contoh misalnya kita memberi info kepada calon pengantin laki-laki kepada mertuanya, tapi harus hati-hati juga, kan dia akan menjadi anaknya di dalam rumah itu. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa dia itu mempunyai catatan tidak baik ya, nah itu mungkin untuk kehati-hatian, nah itu bisa disampaikan. Au mukhalatatu ghairi fi amrin dinin au dunyawiyyin, atau tadi transaksi bisnis. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau ada orang mau bertransaksi, kemudian salah satunya kita tahu bahwa dia adalah orang yang tidak amanah, baru kita boleh menyatakan. Jangan bertransaksi dengan dia karena dia tidak amanah. Nah, itu maka kita boleh melakukan itu. Yang kelima, wa an yujahiru bil fisqi kal mudminin ala syurbil khumur wartiyat mahallil fujur wa yatabahawna bima yaf'alun. Nah, yang kelima, kita boleh menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang. Nah, seperti di sini para pecandu minuman keras. Nah, jadi orang yang sudah biasa minuman keras atau orang yang sudah terbiasa mengunjungi tempat-tempat kemaksiatan, tetapi justru dia merasa bangga dengan itu, maka kita harus berhati-hati mencegah masyarakat supaya tidak tertular penyakitnya. Dan yang keenam, at-ta'rifu bila qabin aw nahwihi, yaitu ya menyebutkan tanda-tanda untuk memudahkan pengenalan. Seperti kal a'war. Nah, jadi orang yang matanya picek gitu dan sebagainya. Artinya gini, boleh disebut kekurangan fisik tapi untuk memudahkan orang mengenal dia. Tapi kalau dengan itu juga bisa kenal, nggak usah gitu. Jadi misalnya orang nggak jelas kan, yang mana tuh? Sing ngendi kuwi lho sing picek. Oh ya, akhirnya ngerti sing picek kuwi gitu kan. Nah, itu berarti boleh gitu. Tapi kalau misalnya dengan permakluman dulu gitu. Oh, ya Pak Botak tadi ya. Siapa itu loh? Oh, itu Pak Pak Jarod Botak misalnya gitu. Pak Jenggot ya. Kalau Jenggot sih masih bagus ya. Pak Kumis Baso ya, itu bahkan dia bikin nama sendiri itu. Wal ummah mujmi'atun ala qubhil ghibah wa qasbi asabiha ma'a wulu'in nasi bi hatta inna ba'dahum yaqulun huwa sabunul qulub wa inna halawatul tamar wa darbatul khamr. Nah, itu ya. Jadi umat ini ya bersepakat bahwa ghibah itu suatu kejahatan yang besar, dosanya juga besar.
meskipun banyak manusia itu ya menyenanginya riba. Nah Bapak Ibu, saya kira itu ya ayat 12 dari surah Al-Hujurat yang memberi penegasan kepada kita untuk sama-sama menjaga diri supaya tidak terperosok pada larangan-larangan yang bisa mencemarkan yang nama baik di antara kita dan juga bisa meruntuhkan kasih sayang dan keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya kira itu masih ada waktu sampai udah lewat ternyata. Cukup aja ya? Cukup. Pertanyaan 2 orang. Monggo silakan. 2 orang. Bapak Ibu biar interaktif.